guys, ketemu lagi nih sama gue Putri Andriana, pastinya dalam program Try It, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gimana nih semuanya, lagi pada sibuk apa, lagi pada aktivitas apa? Karena kan sekarang kayaknya udah banyak aktivitas di luar rumah yang udah dibolehin ya sama pemerintah. Agak-agak seneng dikit tapi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Soalnya selain menjaga prokes karena pandemi ini, kayaknya sih cuaca akhir-akhir ini tuh lagi agak-agak gak jelas ya. Bisa tiba-tiba panas, terik, terus tiba-tiba besoknya hujan juga bisa. Hujannya bisa gerimis, bisa deres, bisa banjir. Pokoknya ini musimnya lagi gak jelas banget. Makanya kalian harus tetap jaga kesehatan. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal musim hujan, apalagi mungkin lagi musim liburan nih. Teman-teman lagi liburan ke kota-kota yang kayaknya cuacanya dingin, misalnya kayak Puncak, Bandung, tuh kayaknya enaknya sih kita minum minuman hangat ya, atau cemilan-cemilan yang hangat. Itu juga sesuai banget sama episode hari ini. Soalnya gue mau bahas soal minuman-minuman hangat. Di sini sudah ada berbagai macam, bingung juga sih nyebutnya sebenarnya minuman atau makanan ya. Soalnya ada isinya juga, tapi ada kuahnya juga, tapi yang jelas biasanya makanan-makanan ini memang disajikan secara panas atau hangat gitu. Karena memang minuman hangat ini selain fungsinya untuk menghangatkan tubuh kita, itu juga banyak banget manfaatnya guys. Yang pertama, itu minuman hangat bisa sehat buat kulit kita. Kenapa? Karena kan ketika kita minum hangat, suhu tubuh kita kan naik tuh. Terus bisa menghasilkan keringat. Nah, dari keringat tersebut itu membuang racun-racun yang ada di tubuh kita. Terus juga dari keringat itu bisa memperlancar organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Bisa juga mencerahkan kulit dan pokoknya dengan minum hangat itu juga bisa detox dalam tubuh kita. Pokoknya itu minuman hangat selain memang enak, apalagi kita minumnya sambil hujan-hujan, itu juga sehat. Nah, langsung aja ini di antara 6 ini tuh di sini ada bubur kacang hijau, ada sekoteng, terus ada bubur ketan hitam, terus ada juga kembang tahu, ada bubur Hokian, sama di sini ada wedang ronde. Sebenarnya sejenis semua ya, kayak bubur-buburan sama jahe-jahean. Karena memang biasanya kalau yang anget-anget tuh itu. Terus yang pertama nih, nyobain dari yang paling umum dulu kali ya di sini ya. Itu ada sekuteng. Nah, ini dia penampakannya, sebetulnya udah banyak yang tahu kali ya. Jadi sekuteng itu sebenarnya kayak minuman jahe. Makanan yang kuahnya tuh kuah jahe, tapi dia dicampur susu. Biasa susu kental manis gitu, tapi yang warna putih ya, bukan warna coklat. Terus isinya itu ada berbagai macam. Ini sih ada kolang-kaling. Nah, ada kolang-kaling nih. Kolang-kalingnya cukup kecil, kayaknya sih dia diiris-iris ya, mungkin biar hemat. Terus ini ada sagu mutiara. Ada sagu mutiara nih yang kecil-kecil pink, tapi di sini juga dia ada ini nih rondenya juga. Cuman rondenya tuh nggak sebanyak yang wedang ronde. Nah, tapi nggak cuman itu aja. Sekoteng itu memang ada isinya. Ini agak lucu sih nih. Jadi dia ada rotinya tuh roti kering. Biasanya kan kadang-kadang kalau sekoteng tuh rotinya roti tawar ya, roti yang dipotong-potong. Ini rotinya kering, terus ada kacang dan ini nggak tahu ya apa. Kayaknya sih semacam biskuit. Karena memang kalau sekoteng itu dia isinya tuh lebih banyak daripada wedang ronde. Kan biasanya suka pada bingung tuh bedanya apa. Nah, bedanya tuh di situ. Sekoteng itu dia pakai susu dan isiannya tuh lebih banyak. Jadi langsung aja kita tuangin, karena memang makannya tuh ya dituang, dicampur gitu. Biasanya ini memang paling enak tuh dimakan tuh kalau misalnya kayak kita ke Puncak, ke Lembang, itu kan dingin-dingin, bener. Nah, biasanya sekoteng tuh dijualnya pakai ini gerobak kan, pakai gerobak, terus yang ada toples-toplesnya gitu. Terus jahenya tuh ditaruh di panci yang gede. Aduh, enak banget sih. Nah, kita coba ya. Enak. Dia memang sebenarnya jahenya tuh dia tuh jahe putih. Maksudnya air jahenya tuh jahe polosan, gak dicampur gula merah. Murni, benar. Tapi agak kalah juga sama rasa susunya. Jadi kalau misalnya yang pengennya bener-bener pure jahe, kayaknya sih enakan gak dipakein susu ya. Enakan gak dipakein susu. Enak banget. Dan yang ininya tuh kita penasaran sih. Yang apa sih, kuning-kuningnya tuh pas kena air dia lembek. Kayak kerupuk.
jadinya kayak kerupuk, coba ya. Kayak biskuit bener. Dia rasanya tawar, tapi pas dimakan tetap ada kriuk-kriuk. Terus kita lanjut ke yang mirip-mirip sekuteng. Ini apa ya, nyebutnya tuh wedang ronde. Nah nih, penampakannya seperti ini. Bisa kelihatan kan bedanya di airnya. Jadi kalau dia itu airnya air jahe, tapi dia pakai gula merah atau gula jawa. Makanya dia tuh manisnya tuh dari gula, bukan dari susu. Kalau misalnya sekoteng itu dia pakai susu. Tapi sebenarnya sekarang banyak juga kalau kita temuin orang jual wedang ronde itu pakai susu. Jadi kuahnya benar-benar mirip kayak sekuteng nih. Dia warna-warni, jadi rondenya ada warna pink, hijau. Dia isinya itu kacang merah. Isinya kacang merah, tapi kalau yang kecil-kecil ini dia nggak ada isinya. Cobain ya. Terus dia kenyal banget sama airnya itu lebih kental. Jadi kayak apa ya? Kayak biji salak sih, hampir-hampir ya biji salak atau candil mungkin ya. Iya kayak nggak ada isinya. Terus dia bener-bener tawar dan kuahnya tuh nggak manis, pedes. Pedesnya tuh dari jahe. Terus manisnya tuh nggak gitu berasa gula jawanya. Nah, ini dalamnya itu dia kacang merah. Coba dulu ya. Kelihatan nggak? Isinya kayak gitu. Kalian lebih suka yang ada isinya apa nggak? Ada dong. Yang ada kan? Soalnya kalau yang kecil-kecil kayak tawar gitu. Tapi enak tetap buat hangat-hangat. Kalau misalnya disuruh milih sekuteng atau ronde, kalian tim mana? Enakan mana? Ronde, benar-benar. Soalnya dia nggak pakai susu juga sih, jadi benar-benar murni banget. Jadi manisnya dari gula, pedasnya dari jahe, terus yang bikin teksturnya enak memang makan ronde adalah rondenya, kenyal-kenyal. Ini tuh sebenarnya, jadi wedang ronde itu yang bulat-bulatnya itu dibuat dari tepung terigu apa tepung sagu gitu kalau nggak salah. Pokoknya dari tepung. Jadi dia kayak terus nanti dia diputihin kayak dikasih bedak gitu. Dikasih bukan bedak sih, tepung lagi, maksudnya yang bikin putih. Terus digulung baru diisi sama kacang merah. Sebenarnya semua sesuai selera. Kadang-kadang ada yang kacang tanah juga ada, mungkin sesuai bahannya kali ya. Dan ini benar-benar enak banget kalau misalnya dikonsumsi lagi dingin-dingin. Itu enak banget dan nggak cocok sih pakai es ya. Kalau bener-bener ini harus dikonsumsi hangat-hangat. Agak takutnya ada yang eksperimen pakai es gitu kan, nggak nyambung soalnya jahe pakai es. Oke, terus next kita ke bubur-buburan. Tadi kan kita udah yang jahe-jahe. Sekarang bubur ini ada 2 bubur yang bisa kita temukan dimanapun berada. Kayak di warkop juga ada kan. Warkop tuh pasti jual bubur ketan hitam sama bubur kacang hijau. Atau kadang-kadang tuh dijualnya dicampur. Jadi kayak atasnya ketan hitam, bawahnya tuh kacang hijau. Nah, sebenarnya ketan hitam ini ada sejarahnya. Sebenarnya bukan sejarah sih. Jadi dulu itu ketan hitam dia kan bentuknya sebenarnya biji-bijian kayak beras gitu. Nah itu tuh sudah ada sejak zaman Majapahit. Tapi zaman dulu ketan hitam ini cuman dikonsumsi sama kayak orang-orang kerajaan gitu. Atau orang-orang yang punya strata tinggi. Karena zaman dulu tuh mahal banget. Tapi sampai akhirnya ada maksudnya bisa dihasilkan lebih banyak, diproduksi lebih banyak. Dan dijual harga lebih murah, makanya jadi banyak orang yang konsumsi, nggak cuma orang-orang kerajaan aja gitu. Dan dia penampilannya kayak gini nih bentuknya. Sebenarnya tuh bukan hitam ya, agak-agak ungu, ya agak-agak merah benar. Tuh, terus dia ada dicampur santan. Dia cara pembuatannya itu sebenarnya kayak beras pada umumnya, terus kayak bubur pada umumnya, dari beras direbus sampai dia matang. Gitu. Enak sih pastinya. Dia tuh yang bikin gurih itu dari santannya. Sementara manisnya itu dari beras ketan hitamnya.
Terus pas kita makan, dia nggak kayak bubur nasi pada umumnya, jadi ada krenyes-krenyes gitu teksturnya, tapi tetap lembut. Terus bubur ketan hitam ini itu dia mengandung antioksidan, jadi bagus untuk tubuh karena dia mengandung antioksidan. Terus bagus juga untuk diet. Jadi buat kalian yang lagi diet itu bingung makan apa, itu bisa banget makan bubur ketan hitam soalnya dia manisnya tuh murni yang pertama. Kedua, gampang bikin kenyang. Kalau kita makan dikit tuh langsung kenyang. Makanya itulah dibilang bubur ketan hitam itu bagus untuk orang diet sama orang diabetes yang punya gula. Daripada makannya gula beneran terus, mendingan makannya bubur ketan hitam yang gulanya tuh gula murni gitu. Nah kalau bubur ketan hitam ini menurut gue enak juga disajiin dingin, jadi kayak dimasukin kulkas. Tapi kalau misalnya dipakein es batu tuh biasanya es batu suka mencair malah bikin tawar, jadi kayak dingin aja tuh enak. Terus dia tuh kan memang kental banget, nggak kayak bubur air ya. Jadi santannya nih sangat-sangat membantu banget untuk kita makan jadi lebih mudah gitu. Oke, next. Ini ada bubur kacang hijau, temennya bubur ketan hitam tadi. Ini biasa banget pasti dijualnya tuh barengan. Dimana ada bubur kacang hijau pasti ada bubur ketan hitam. Nah, teksturnya tuh kayak gini. Nah, kalau ini beda sama bubur ketan hitam. Kalau dia ini cara dibuatnya harus pakai gula merah sama pakai daun pandan yang bikin wangi gitu. Jadi kalau misalnya kita cium, memang dia itu lebih harum daripada bubur ketan hitam. Soalnya dia pakai daun pandan dan pakai gula. Gulanya itu sebenarnya bisa juga pakai gula putih. Tapi yang bikin warnanya lebih pekat itu biasanya gula merahnya. Dan dia juga pakai santan. Tapi karena dia teksturnya itu kan pecah-pecah kayak gini, jadi santannya tuh udah menyatu gitu sama air bubur kacang hijau ini. Enak, dia lebih halus. Teksturnya tuh gampang banget ditelennya, lebih manis juga pastinya. Mungkin biasanya gue temen malah bubur ini masih agak mending nih manisnya. Soalnya biasanya kalau kacang hijau tuh bener-bener manis banget, gulanya berasa, sama dari pandannya juga kan dia bikin harum banget. Dan ini teksturnya cukup cair juga tuh. Biasanya kan kayak tuh, biasanya kan dia mengental gitu. Cuman kalau ini cukup cair, kayaknya sih dari santannya juga. Enak. Dan satu lagi yang paling penting, bubur kacang hijau ini juga memiliki manfaat buat kesehatan karena dia mengandung protein, terus zat besi sama asam sulfat. Nah, zat besi itu penting banget buat ibu-ibu hamil, makanya sering banget kalau misalnya ibu-ibu hamil itu direkomendasikan untuk makan bubur kacang hijau. Selain buat ibu hamil, ini juga bagus untuk ibu-ibu yang sedang atau menuju masa menopause. Karena zat besi tersebut itu membantu untuk memberhentikan gitu haidnya. Jadi dia bagus untuk orang hamil sama buat ibu-ibu yang sedang menopause. Nah, terus ngomong-ngomong soal konsumsi air hangat itu manfaatnya sebenarnya masih banyak banget. Itu kalau misalnya kalian yang lagi perawatan, misalnya lagi pakai krim atau lagi pakai mengkonsumsi obat-obatan atau apapun, kalau misalnya kalian konsumsi air hangat, itu akan mengoptimalkan hasil dari konsumsi obat tersebut. Soalnya dia itu menyehatkan dalam tubuh kita, jadi semua kandungan-kandungan yang masuk itu akan berfungsi secara optimal. Terus yang kedua, dia juga bagus untuk menyembuhkan kayak jerawat, dia itu menyembuhkan dari dalam. Misalnya kalian dari luarnya udah pakai obat-obatan atau krim, terus dari dalamnya itu bisa ditunjang sama air hangat. Terus manfaatnya lagi itu juga sehat untuk kulit kepala, menghilangkan gatal di kulit kepala. Karena kulit kepala kita itu jadi terhidrasi. Kayak misalnya buat kalian yang mungkin ketombenya banyak,
itu bagus minum air hangat karena dia akan melembabkan rambut gitu kan. Jadi yang buat rambutnya kering juga akan lembab, terus juga akan menghilangkan ketombe-ketombe yang ada di rambut kalian. Dan yang terakhir, kesehatan buat rambut itu juga mempercepat pertumbuhan rambut kalian. Jadi buat yang cepat-cepat rambutnya dipanjangin itu harus sering-sering mengkonsumsi air hangat supaya rambutnya itu cepat tumbuhnya. Soalnya dia tuh kalau nggak salah dia menutrisi ujung akar rambut, jadi rambut kalian tuh lebih cepat dari yang biasanya gitu. Terus next ini dulu kali ya, kembang tahu. Jadi sebenarnya kembang tahu atau dulu tuh disebutnya tahok atau wedang tahu. Nih, ini juga ada sejarah uniknya. Jadi dulu itu sebenarnya dinamainnya wedang tahu dan dia tuh rasanya bukan manis, bukan dari jahe dan gula merah, tapi dia gurih. Karena dulu itu disajikannya sama udang rebon, terus sama pokoknya yang kayak asin-asin gitu deh. Ini tuh dibawa dari orang-orang Tionghoa yang datang atau migrasi ke Indonesia, itu memperkenalkan si wedang tahu ini. Dan dulu dikenalnya tuh gurih, tapi mungkin dimodifikasi lagi sama orang-orang Indonesia sampai dikenal itu kembang tahu. Makanya tuh kalau misalnya kalian mau bikin kan ada tuh yang jual-jual kayak dibungkus kembang tahu yang lembaran. Nah itu bisa kalian rebus, terus kalian tinggal tambah air jahe sama gula merah. Pakai ini deh. Nah dia teksturnya itu sangat-sangat lembut dan mudah hancur. Kalau kalian tahu kayak puding panna cotta atau ya kan kayak puding panna cotta atau puding-puding telur itu kan gampang banget hancurnya. Nah teksturnya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita kayak senggol dikit bisa langsung hancur nih. Tuh. Sebenarnya dia warna aslinya putih ya. Ini karena iya benar, kayak pokoknya kalau kita ini dikit hancur pasti nih, makan dikit aja langsung hancur. Cuman dia karena udah kerendam lama sama air jahe gula merah, jadi warnanya juga ikutan kayak mencoklat gitu. Ini kuahnya sih sebenarnya sama kayaknya kayak wedang ronde. Oh ya, sama cara masaknya itu dia dicampur air kedelai. Jadi mungkin air kedelai itu maksudnya sari-sari dari si kembang tahunya itu, kan tahu dari kedelai. Kan suka ada tuh, makanya kalau kita beli kembang tahu kan pasti air-airnya suka ikut. Nah itu juga memang jadi salah satu komponen masakannya. Baru kalau udah biasanya kan diambilnya kayak pakai sendoknya tuh tipis-tipis. Terus dicampur sama air jahe dan gula merah. Ini sih gula merahnya nggak begitu berasa. Mungkin sedikit kali ya, tapi kalau gue sebenarnya tipikalnya lebih suka manis. Ini enak banget, bener-bener enak kalau kita makannya tuh sambil hujan-hujan sih, atau kayak yang lagi dingin-dingin gitu memang enak banget. Tuh dia tuh teksturnya langsung hancur, bener-bener di ini dikit aja tuh langsung hancur, langsung kayak kecil-kecil gitu. Langsung kepotong-potong, ini bener-bener kayak panna cotta, udah pokoknya fix mirip banget kayak panna cotta. Cuman dia dari kembang tahu. Kalau misalnya nanya nutrisinya, itu pasti sama sih kayak nutrisi tahu. Sebenarnya kembang tahu tuh dari tahu kan? Iya. Tahu beneran, bukan namanya doang kan? Kedelai. Dia yang lembaran. Itulah sari-sarinya. Tuh. Ini ada tukang tahu di sini ya kalau salah. No. Jadi kedelainya ini pasti punya manfaat yang sehat sih buat tubuh kita selain menghangatkan ya. Enak banget. Terus next ini ada bubur Hokkien, ini betul Hokkien ya kayaknya. Hokkien yang kayak gini, penampakannya tuh pucet banget. Ini pertama kali sih gue ngelihat bubur Hokkien ini. Nah ini tuh tahu deh jualnya di apa ya? Biasanya barengan sama minuman-minuman hangat tuh. Dia itu terbuat dari kacang tanah. Cuman ini kacang tanahnya gede-gede banget. Tuh. Iya, ini kacang tanah. Bingung kan? Ini tuh dari kacang tanah, gede-gede banget. Terus dia direbus sampai empuk dan hancur. Terus kayak almond warnanya. Mungkin karena direbus kelamaan jadinya pucet nih. Mungkin warna aslinya harusnya agak-agak coklat gitu. Nah ini juga makanan khas dari Tionghoa yang dibawa dari orang-orang Tionghoa yang migrasi ke Indonesia. Dan biasanya tuh disajikannya sama cakwe. Cuman ini nggak tahu deh kenapa nggak dikasih cakwe. Maksudnya dari yang jualnya ya. Ini tuh biasanya didapetin di mana ya kalau Hokkien gini?
mungkin restoran-restoran makanan-makanan Chinese kayaknya sih. Ya. Ini pertama kali nih nyobain. Di petak 9 juga banyak. Nah, petak 9 tuh mana? Jakarta Barat ya? Iya, tuh kalau misalnya kalian ke sana, soalnya kayaknya ini doang nih paling langka nih. Kita cobain ya. Rasanya tuh Kayak apa? kayak manis. Tapi manisnya bukan gula merah, manis gula putih. Tapi ada gurih dari kacang tanahnya dan teksturnya tuh bener-bener empuk. Jadi kacang tanahnya tuh direbusnya sampai bener-bener halus banget. Bener-bener nggak berasa teksturnya, ini udah hancur banget kacangnya. Atau bisa jadi kayaknya kacang tanahnya direbus sampai dia membengkak gitu kali ya. Nah kan? Nggak ngebayang juga sih kalau makannya pakai cakwe. Soalnya ini manis. Ini harganya kisaran berapa ya? Kalau Hokkien ini ya? Apakah dia lebih mahal atau lebih murah? Kalau yang lain kayaknya sih mungkin masih di range 5.000-10.000 dapat. Kalau belinya di abang-abang. Kalau belinya di kayak online food gitu kayaknya sih lebih mahal. Ini enak sih untuk makanan baru di lidah gue, enak. Tapi dia super manis. 22.000. Lebih mahal dari yang lain atau enggak? Sama ya kayaknya. Sama, berarti sekitaran sama. Ini karena belinya mungkin di resto, jadi range harganya tuh di atas 20 ribuan. Tapi kalau kayak bubur kacang merah, bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, itu kayaknya tuh kalau beli di warkop sih 5.000, 7.000 mungkin masih dapat. Terus kayak ronde, sekutang itu kan juga biasanya dijualnya murah, apalagi kembang tahu. Kalau di rumah gue tuh 5.000 masih dapat. Masih dapat kayak semangkok gitu. Cuman ini harganya di atas 20 karena kita belinya mungkin karena online, jadi harganya sudah naik gitu. Dan bubur Hokkien juga harganya sekitar segitu. Tapi kalau mau dapetin bubur Hokkien ini mungkin bisa di restoran-restoran yang Chinese. Jadi ini bingung juga ya nyebutnya, antara makanan disebut makanan juga iya, minuman juga iya, tapi memang biasa disajikan hangat-hangat. Dan juga memiliki manfaat ke tubuh kita yang sangat bagus banget, yang tadi gue dibilang kulit jadi lebih cerah. Terus dia juga detox tubuh kita, terus buat kesehatan rambut juga iya. Terus yang jelas kalau kita konsumsi berlebihan gak ada efek negatifnya ke kita. Kalau misalnya kita minum air hangat terus-terusan, dan bagus juga buat kalian yang sedang diet, itu bagus banget gitu. Kalau misalnya di antara 6 ini, mungkin yang paling favorit menurut gue nih Hokkien, karena pertama kali nyobain, rasanya juga unik dan kaget karena dia kacangnya itu halus, bener-bener gak usah dikunyah lagi, kayak kita telan aja tuh udah langsung hancur. Terus cuman dia dari segi warna mungkin kayaknya agak-agak kurang menarik ya, karena agak-agak pucet gitu, dan rasanya itu pure 100% manis. Nih kita review ulang lagi nih. Terus kalau misalnya ketan hitam itu dia teksturnya kental. Dia lebih kental daripada kacang hijau. Jadi kalau kalian yang suka buburnya yang kental-kental itu cocok untuk ketan hitam. Tapi kalau misalnya kalian sukanya agak-agak encer, itu kacang hijau. Cuman kacang hijau itu juga halus, cuman mesti agak lebih effort, makanya kita agak kunyah-kunyah dikit. Dan dua-duanya ini yang paling punya manfaat paling bagus ke tubuh. Yang tadi ada zat besi, terus juga protein, terus juga bagus buat ibu hamil. Nah kalau yang 3 ini enaknya emang kalau buat sambil nongkrong, terus cuacanya tuh lagi dingin, lagi hujan-hujan, itu cocok minum-minuman jahe. Dan buat kalian yang suka hangatnya tuh kayak pedes-pedes, ada pedes-pedes jahenya, jadi bukan cuman manis aja tapi ada pedes-pedesnya, itu bisa kembang tahu, terus bisa sekutang atau wedang ronde. Tapi kalau kembang tahu nih kayaknya juga misalnya ngebungkusnya tuh mesti hati-hati. Kalau misalnya teksturnya udah hancur tuh kayaknya makannya kurang sedep gitu, soalnya kayak minum jatohnya. Soalnya dia kalau bener-bener hancur ya langsung hancur kayak bubur total. Nah kalau misalnya yang sekutang ini buat kalian yang suka variasi. Jadi kalau misalnya mau makan yang lembut, di situ ada roti tawarnya. Kalau mau makannya agak-agak ngunyah, ada kacang tanahnya atau ada kolang-kaling. Tapi kalau misalnya kalian suka yang tepung-tepung, itu juga cocok buat milih wedang ronde. Gitu. Enak banget sih yang bubur Hokkien ini.
Dan dia itu isinya cuma bener-bener kacang aja, jadi nggak ada tambahan-tambahan lainnya. Tuh. Oke, karena gue udah ketagihan banget nih, pengen buru-buru break, mau ngabisin bubur Hokkien ini karena jujur enak banget diantara semuanya ini, atau mungkin karena gue pertama kali nyobain kali ya, jadi agak-agak surprise gitu. Nah buat kalian, ini bisa banget kalau lagi jalan-jalan atau lagi musim hujan gini, bisa beli salah satu dari minuman hangat ini. Bisa pesan juga di online food atau mau beli di toko langsungnya juga boleh. Atau kalian mau rekomendasi lagi minum-minuman hangat lainnya buat ke teman-teman atau mau request juga boleh banget. Silahkan komen di YouTube kita atau ke Instagram kita di Mata Milenial Indonesia. Dan terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa terus saksikan Try It di episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye guys, see you.